Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama saya Muhammad Aristo ya. Dan ya, di video kali ini saya nggak pengen nge-review sebuah lensa ataupun kamera. Di video ini saya pengen ngobrol santai aja sama kalian semua mengenai pengalaman saya sebagai seorang tukang foto setelah kira-kira itu 5 tahun ke belakangan ini ya. Dan ya, di video kali ini saya pengen membahas mengenai kita sebagai seorang tukang foto atau fotografer itu kita harus bekerja sebagai single fighter ataupun tim. Karena ini kita berbagi pengalaman aja ya. Di sini tuh saya tuh awalnya dulu itu saya tuh seorang bisa dibilang single fighter. Saya kerja sendiri, saya tuh bener-bener sendiri. Meskipun pas berangkat itu ada tim, tapi saya nggak pernah ninggalin tim sendirian. Jadi ya walaupun ada tim lain, ada orang lain yang bantuin saya moto, ya saya tetap harus berangkat ke lokasi itu. Dan ya itu adalah saya dulu, dan sekarang saya kerja sebagai seorang tim ya. Di sini saya udah mulai memberanikan diri menyerahkan tugas dan tanggung jawab kepada freelance saya atau teman-teman fotografer lain, dan sayanya ya cukup di rumah aja ataupun ya saya itu berangkat ke job yang lainnya. Jadi awalnya itu dulu saya tuh ya bener-bener single factor, saya bener-bener nggarap semuanya seorang diri, dan kalaupun ada job double di hari yang sama biasanya itu saya tolak karena ya pertama itu saya nggak punya freelance, saya belum memikirkan mengenai freelance, dan saya juga belum bisa dibilang itu belum percaya dengan orang lain. Jadi saya juga belum terlalu yakin dengan hasil orang lain itu bakal seperti yang saya inginkan gitu loh. Jadi ya itu saya bener-bener sendiri, saya bener-bener ngerjain semuanya sendiri, mulai dari berangkat motret sampai juga editing. Dan itu berlangsung sekitar cukup lama sih, sampai 3 tahunan. Karena ya memang untuk 3 tahun pertama itu juga saya jobnya belum terlalu banyak, sehingga ya belum ada job yang double. Kalaupun ada, biasanya kalau misalnya ada job yang double masuk di tanggal dan jam yang sama, biasanya itu saya lempar full ke teman saya. Jadi ngelemparnya full itu ya saya cuma bilang sama kliennya ataupun sama dekor ataupun muanya, ini hari ini tanggal ini saya udah ada job, dan saya kasih kontak dari teman saya itu, sehingga si mua ataupun dekor itu ataupun klien itu langsung menghubungi teman saya yang juga seorang fotografer itu. Dan itu ya berlangsung sekitar 3 tahunan, sampai pada akhirnya saya sempet sakit, hampir bisa dibilang ya kayak bukan tipes juga sih, pokoknya sakit meriang yang cukup parah. Itu sekitar 1 mingguan saya nggak bisa, bener-bener saya nggak bisa ngapa-ngapain, saya cuma di tempat tidur aja. Jadi ya dari situ saya sadar akhirnya gitu kan, di 1 minggu pas saya sakit itu kok saya nggak bisa kerja, saya nggak bisa motret, dan pengeluaran itu harus terus berjalan gitu loh. Jadi ya nggak ada pemasukan tapi pengeluaran harus terus ada gitu loh. Dan ya sejak saat itu akhirnya saya mulai memikirkan gitu kan, saya mulai mikir gimana kalau misalnya suatu saat nanti saya udah tua ataupun saya meninggal, dan saya nggak ngasih sebuah bisnis kepada keluarga saya, jadi pasti nantinya itu keluarga saya bakal kesulitan mencari uang gitu kan. Dan sejak saat itu saya mulai berpikir untuk membangun sebuah tim. Tim di sini juga bukan bener-bener tim yang fix gitu ya, karena saya memang di dunia perweddingan saya juga belum terlalu lama, karena saya bisa dibilang itu 70-80% itu ke studio gitu kan. Dan untuk studio sendiri sekarang, yang dulunya itu bener-bener saya pegang sendiri, saya yang motret, saya ngedit, dan saya yang ke percetakannya juga buat ngambil cetakan fotonya, sekarang udah mulai saya lempar dan saya pasrahin ke adik saya gitu loh. Dan ya sekarang saya bisa dibilang itu udah 80% itu lepas dari studio, kecuali kalau misalnya ada foto produk, itu kemungkinan besar sih masih saya yang pegang. Soalnya kan biasanya masing-masing owner dari produk itu sendiri itu punya punya keinginan, punya request yang macam-macam. Jadi ya
biar nggak terlalu ribet. Biasanya itu untuk foto produk itu, khusus untuk foto produk saya yang handle sendiri, masih saya yang motret. Tapi untuk foto-foto lain seperti foto wisuda, foto foto keluarga, foto maternity itu udah dihandle orang lain. Dan oh ya, satu lagi, selain foto produk juga saya biasanya tuh masih ngehandle buat foto prewedding ya. Soalnya kan untuk harga dari prewedding itu sendiri itu beda, nggak kayak foto-foto foto keluarga yang lainnya yang standar yang 100 ribuan. Jadi untuk harga untuk harga foto prewedding itu yang agak mahal itu biasanya tuh saya yang ngehandle dan saya yang masih motret sendiri. Tapi untuk foto studio biasa udah saya lempar ke adik saya. Jadi saya bener-bener gak megang kamera. Paling saya ya sesekali tuh ngecek hasil editan, kalau misalnya udah oke ya baru bisa dikirim ke kliennya sendiri. Itu untuk studio. Dan kalau misalnya untuk di luar seperti wedding, engagement dan pokoknya kegiatan atau job di luar, saya juga udah mulai pakai freelance. Jadi kalau misalnya di satu job itu ada 2 ataupun 3 job yang di hari yang sama, biasanya satunya tuh saya garap sendiri. Saya tetap masih berangkat sendiri ya buat job di luar, soalnya kan job di luar juga belum banyak-banyak banget. Jadi ya kalau misalnya di hari itu cuma ada satu job ya saya tetap berangkat sendiri, nggak dilempar ke freelance sepenuhnya. Nah, sedangkan kalau misalnya ada job double ataupun triple, biasanya 2 job lainnya itu atau 1 job lainnya itu saya lempar ke freelance. Nanti untuk freelance itu dia cuma motret aja dan dia kirim file ke saya, nanti saya yang tetap ngeditnya. Jadi kalau misalnya saya nggak enak badan dan pengen istirahat, meskipun hari itu ada beberapa job, saya bisa masih bisa menghasilkan uang lah, karena saya bisa mewakilkan pekerjaan saya untuk motret itu ke orang lain. Di awal tadi saya sempat ngomong ya, saya belum bisa percaya dengan FG atau tukang foto lain, dan kenyataannya sampai pada akhirnya setelah saya menggunakan jasa freelance itu ternyata banyak juga dari freelancer yang saya pakai itu hasil fotonya itu jauh lebih baik atau jauh lebih bagus daripada saya gitu kan. Jadi ya ternyata kesan saya belum bisa percaya sama orang lain itu terbantahkan, karena memang hasil foto orang lain itu ternyata banyak juga yang lebih bagus dari yang saya hasilkan gitu kan. Apalagi kan kalau misalnya kita pakai jasa freelance kan kita juga memberi rezeki kepada orang itu gitu. Jadi ya dengan memberi rezeki kepada orang lain itu pasti akan menambah rezeki kepada kita juga. Jadi ya yang awalnya itu saya cuman pas saat saya single factor itu saya cuma bisa nerima 1 job, dan sekarang saat saya udah bisa udah pakai freelancer, saya bahkan bisa menerima 5 ataupun 6 job dalam 1 hari. Jadi ya itu kelebihannya kita pakai freelancer atau kita membentuk sebuah tim, kita masih bisa mendapatkan penghasilan atau mendapatkan job meskipun kitanya itu nggak berangkat motret sendiri gitu loh. Jadi buat kalian yang pengen cepat maju atau pengen cepat berkembang usahanya, usaha fotografi khususnya ya, saya sarankan itu untuk membentuk sebuah tim. Jadi selain selain pekerjaan kita itu lebih ringan, kita juga bisa membagi tanggung jawab kepada orang lain juga. Intinya sih menurut saya pribadi untuk sekarang itu bekerja sebagai tim itu lebih baik daripada kita bekerja sebagai seorang single fighter. Tapi ya masih ada juga beberapa teman saya yang masih single fighter ya, dan udah saya bilangin padahal mungkin tapi karena dianya itu belum melewati fase kayak saya yang pernah sakit bener-bener nggak bisa ngapa-ngapain tapi harus mengeluarkan duit gitu kan buat kebutuhan sehari-hari. Jadi ya dia belum memikirkan buat membentuk sebuah tim gitu. Dan ya oke, mungkin itu aja ya curhat-curhat pada kesempatan kali ini mengenai single fighter ataupun membentuk sebuah tim. Dan buat kalian yang masih single fighter, masih bekerja sendiri, ya itu tadi saya sarankan untuk membentuk sebuah tim agar agar brand kalian itu lebih dikenal dan lebih cepat majunya. Dan ya oke, mungkin itu aja. Terima kasih udah denger cuap-cuap saya pada kesempatan kali ini. Dan kalau misalnya ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Kalau misalnya ada kritik, saran dan juga pertanyaan, silahkan tulis aja di kolom komentar di bawah ini. Dan ya oke, mungkin itu aja. Terima kasih sudah nonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.